Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, insyaallah malam ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-176 sekaligus ayat terakhir dan tema terakhir dari surah An-Nisa. Temanya adalah masalah kalalah. Apa itu kalalah? Insyaallah nanti akan kita kaji bersama. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua dari awal sampai akhir, Pak Hari Prabowo, Pak Hamzah, Pak Heri Gunawan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Al-Qur'an, di antaranya adalah syafaat surah An-Nisa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membacanya. Ayat 176 halaman 106 paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hawlil unthayain wa nisaan falidzakari mithlu hawlil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum an
تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan pertolongan kita untuk mampu dan bisa membaca surah An-Nisa dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan surah An-Nisa ini membawa petunjuk untuk kita, membawa kebahagiaan untuk kita, membawa syafaat untuk kita semuanya, Pak Haji Gunawan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Hamzah ya, ternyata khatam juga. Ibarat nyangkulnya lutu, ibarat kereta ini tahun berapa Mas? Kereta klutuk. Kereta klutuk. Mau khatam, mau nambah, pindah lagi. Ayo ngajinya, alhamdulillah kan. Khatam ya Pak Tosim ya, alhamdulillah. Ini katanya kan dikritik kemarin, masa surah An-Nisa setengah semester nggak khatam. Loh ini ngajinya nggak nyari khatam, ngajinya nyari petunjuk. Ya Pak Haji Roto, alhamdulillah, tungguin aja nanti khatam juga. Ya Pak Mandra ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini mahasiswanya satu jarang masuk, sekarang dikasih tugasin. Ayo Pak Tosim ulangi, yastaftunak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hubungan ayat 176 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Awal surah dari surah An-Nisa telah menerangkan beberapa hukum berkenaan dengan harta kekayaan dan bagaimana mengurus dan mewariskannya. Maka pada akhir surah An-Nisa ini Allah menutup dengan keterangan mengenai harta pusaka atau kalalah, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak mempunyai bapak atau anak. Nah, itu kalalah, single, meninggal dunia, nggak ada, orang tua sudah nggak ada, anak pun nggak punya. Jadi jalur atas, jalur depan, jalur apa? Jalur atas habis, jalur atas gimana sih? Jalur atas habis, jalur bawah nggak punya. Yang kalau sampingan bagaimana? Kalau sampingan itu nggak masuk kalalah. Baik, kemudian sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Antara lain Jabir berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dan aku sedang sakit keras dan dalam keadaan tidak sadar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan air ke mukaku sehingga aku menjadi sadar. Maksudnya bekas wudhu Rasulullah itu dalam riwayat yang lain.
Aku katakan kepada beliau bahwa tidak ada ahli warisku lagi, baik bapak atau anakku. Maka bagaimana cara pembagian harta peninggalanku? Maka turunlah ayat ini. Nah, di situ segala kasus yang terjadi dalam kehidupan umat manusia itu tidak lepas dari pembahasan Al-Quran. Lebih-lebih masalah harta, sesuatu yang sensitif, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tafsirnya, langsung saklek. Langsung apa? Saklek. Itu kalau untuk masalah harta, ukuran dan nilainya itu saklek, tidak ada multitafsir. Saklek. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yakni perpecahan. Baik, silahkan kita tengok lagi awal dari surah An-Nisa. Awal dari apa? Surah An-Nisa. Jadi kalau kita itu tafsirnya, penjelasannya langsung dari Allah. Kalau sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, tunaikan, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, segala macam, ada penjelasan, harus ditafsirkan. Tapi kalau untuk masalah nominal warisan, tidak ada tafsirnya, langsung saklek. Surah yang ayat yang ke-11, halaman 78, halaman 78. Nah, ini perlu dibaca ini. Nah, biar kita nanti agak sedikit mudeng. Mas Topok silakan dibaca pelan-pelan. Terjemah bebasnya langsung. Bismillah. Ayat 11. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Baik, sampai di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa perempuan itu paling banyak mendapatkan harta warisan cuma separuh. Cuma apa? Setengah. Nggak bisa lebih dari setengah. Lanjut. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Lebih sedikit berarti ibunya. Lanjut. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, Maha Mengetahui, Maha apa? Bijaksana. Kenapa? Karena orang yang muda itu potensi hidupnya lebih lama dan kebutuhan hidupnya lebih banyak. Itu makanya ada pembahasan itu bagaimana orang yang sudah, maaf nih, yang sudah sepuh, kemudian potensi sembuhnya itu minim, secara medis itu nggak bakalan sembuh. Bagaimana? Apa dipaksakan berobat? Lalu diberikan solusi. Kalau nanti padahal hartanya kan cuma segitu-gitunya, padahal anaknya masih banyak. Kemudian si anak ini membutuhkan harta. Lalu bagaimana? Ada pendapat seperti ini. Maka berobatnya itu tidak melebihi 1/3 harta. Karena orang hidup anak itu lebih berhak untuk menggunakan harta. Ikhtiar itu tidak hanya berobat ke medis atau ke rumah sakit, namun ikhtiar dengan doa. Ikhtiar dengan apa? Doa. Nah, kalau orang sudah di atas 85-90 tahun mau kayak siapa itu yang cerita itu? Ibundanya Bakri tahu Mas? Itu pernah beli obat di Jerman cuma 1 kapsul. Itu harganya lebih dari 900 juta. Ternyata setelah minum malah meninggal. Setelah minum malah meninggal, Bapak bayangkan. Tuh, 900 juta. Mungkin bagi Sonoka duitnya banyak gak masalah.
Kalau bagi Pak Tosim, itu bisa beli apa Pak Tosim 900 Enggak. juta itu? Mati aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat modal usaha. Itu hidup yang muda itu lebih semangat apa enggak dimodalin? Iya. Maka ujung ayat ini dengan pembagian klasifikasi seperti itu, coba Mas Oto baca ujung ayatnya itu, terjemahnya. Ujung itu Mas. Ujung ayat, terjemahnya aja. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Indah banget Al-Quran. Ketika berkenaan dengan aturan, ujung-ujungnya adalah Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Pengetahuan kita itu seberapa? Apalagi menyangkut masalah nominal. Nanti kalau nggak bisa. Tetap lanjut Pak Tosim, ayat yang ke-12. Terjemah bebas langsung aja. Pelan-pelan Pak Tosim. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Baik, berarti lebih sedikit. Lanjut. Setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Stop. Utang. Maka dari itu ketika orang sudah berkecukupan itu seperti ini, sebelum harta dibagi, Pak atau Ibu, Anda kan punya kewajiban yakni berangkat haji, orang Islam kan, berarti Anda punya utang kepada Allah. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Namun gimana nak, keadaanku seperti ini, sudah nanti solusi untuk haji badal kan bisa. Haji badal itu haji yang si pelaku sudah tidak punya kemampuan untuk menunaikan secara langsung, berarti diwakilkan. Itu kemarin terjadi kepada bapak saya, itu saya daftar ke Departemen Agama di Banyuwangi Sono, terus ternyata setiap itu kan ada KPIH menunjuk salah satu pesantren besar yang berhubungan bekerja sama, daftar di situ, terus ada sertifikatnya itu depak. Kalau bisa sekarang jangan sertifikat yang travel yang bukan atas nama negara, itu kan tidak meyakinkan. Jadi langsung aja, karena kalau sudah seperti itu prosesnya kan ditunjuk oleh pemerintah. Jadi jelas seperti itu. Cuman berapa Pak Tosim? 9 juta. Berapa? 9 juta. Murah kan? Haji badal itu cuman 9 juta. Tentunya bagi orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berangkat, misalnya sudah ya di pembaringan atau sudah meninggal, nah itu dihajikan badal. Atau wasiat-wasiatnya bagaimana? Sekali lagi, istilah wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya Pak Tosim ya. Wasiat dalam istilah fikih berkenaan dengan harta tidak boleh untuk ahli waris. Kenapa demikian? Karena ahli waris sudah punya ketentuan pendapatan masing-masing. Separuh, sepertiga, seperenam, seperempat, seperdelapan, itu sudah ahli waris. Kok dapat wasiat? Nah, hadisnya adalah sesungguhnya innallah, ini sampai hadis warisan saya hafal Mas Soto. Kenapa? Pernah menyelesaikan kasus. Kasusnya masalah salah wasiat. Rame itu Pak Tosim. Innallaha a'ta kulli haqqin haqqaha fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak waris kepada ahli waris. Fala wasiyata liwarithin, gak boleh ada wasiat untuk ahli waris, gak boleh. Contoh misalnya Pak Haji Naiman punya pembantu. Nah, pembantunya itu adalah orang baik, ngikut Pak Haji Naiman semenjak beliau mulai dari muda sampai punya cucu, dan pembantunya itu kan seolah-olah kayak keluarga. Mungkin Pak Haji Naiman punya sebidang tanah di Sukabumi misalnya. Kebetulan pembantunya juga dari Sukabumi. Ya sudah, sebidang tanah itu adalah untuk
diwasiatkan kepada pembantunya. Demi apa? Untuk bangun musola misalnya, ya kan? Lebih dari itu untuk jatahnya ahli waris. Selesaikan dulu. Karena dulu ayah misalnya ahli waris Pak Haji Naiman pernah berwasiat ABCD, seperti itu. Terus motornya itu untuk siapa? Untuk apa? Ya, itu wasiat namanya. Sekali lagi wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ahli waris karena sudah punya jatah tersendiri. Kalau dilanggar, itu bikin runyam itu. Padahal hartanya nggak banyak atau sih, tapi gara-gara salah menempatkan, niatnya baik tapi salah menempatkan. Contoh, ini contoh kasus. Mbah saya itu sebelum meninggal anaknya 7, dikasihlah laki-laki perempuan itu sama pekarangan sawah, 7-7-nya dikasih sama. Terus sebelum meninggalkan sebidang tanah sawah, diwasiatkan, bahasanya Mbah, diwasiatkan nanti tiap tahun ganti yang garap, ya kan? Tujuannya baik, tapi nabrak hadis Rasulullah. Nggak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Nanti dikelola untuk apa? Yang namanya orang NU tiap tahun itu kan biasanya ada haul, mendoakan biar orang tuh, biar nggak ngerepotin si anak, jadi hartanya diambil dari harta yang tersisa ini. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, si kakaknya bapak itu yang merawat terakhir Mbah, enak kalau cuman merawat Mbah beberapa waktu terus dan akhirnya dapat sawah. Katanya sih ponakan cucu, lawang anak aja nggak berani ngotak-ngatik, cucu ngotak-ngatik. Itu omongan seperti itu terdengar, marah. Akhirnya kayak perang Baratayuda. Akhirnya saya berkumpul. Nah, saya yang ditunjuk untuk mimpin malam Jumat itu Pak Tosim. Saya nasihatin dan segala macam. Kemudian apa? Mudah-mudahan anak cucu Mbah ini jangan sampai, mudah-mudahan akrab. Kelihatannya khusyuk gitu kan, doa. Lama kelamaan pada kayak gini semuanya. Aduh, ya Allah, coba masalah harta sensitif. Nah, itu akhirnya sampai nggak tegur sapa. Nggak seberapa hartanya nggak seberapa, tapi bisa bikin permusuhan. Pokoknya nurut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu penting. Kalau kita menjalani hidup nggak ada ilmu petunjuk agama, tunggu aja problem yang akan dijumpai, pasti itu pasti. Padahal bahasanya niatnya baik apa enggak itu? Iya. Niatnya baik tapi salah apa itu? Ya itu salah teknis, akibatnya kayak gitu. Itu baru udah niatnya baik cuman salah teknis, apalagi kalau niatnya jahat Pak Tosif. Waduh, repot. Ya Mas Soto, di dalam masalah warisan tidak ada ruang untuk ditafsirkan. Kenapa? Karena nominalnya sudah jelas. Oke? Silakan Tehan. Menarik ini kelihatannya kalau untuk masalah Tehan. Untuk masalah waris ini kan sudah ditetapkan di Al-Quran dan tujuannya supaya tidak ada perdebatan, tidak ada perkelahian seperti itu. Dan tren yang saya lihat di Al-Quran ini adalah anak laki-laki atau laki-laki mendapatkan waris yang lebih banyak dari perempuan. Kalau misalnya ada seorang orang tua meninggalkan harta untuk satu anak laki-laki, satu anak perempuan, menurut Al-Quran laki-laki mendapatkan lebih banyak. Tapi kalau misalnya mereka berjanjian mau bagi setengah-setengah aja, boleh nggak? Semuanya setuju, anak laki-laki setuju, anak perempuan setuju, keluarga setuju, tidak ada perkelahian. Apakah boleh seperti itu? Baik, pertanyaan bagus dan cerdas. Umumnya di Indonesia memang seperti itu. Teknisnya seperti ini. Boleh, tapi dengan catatan, dengan apa? Pertama, kita bagi dulu sesuai dengan aturan Al-Quran. Ketika kita melakukan perintah Allah, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Terus setelah dibagi, lalu ada seperti ini. Karena kita di Indonesia biasanya ahli waris itu, khususnya anak baik laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, maka saya minta yang dapat 2 bagian itu berbagi dengan saudara perempuannya.
demi untuk satu menjaga silaturahim, yang kedua adalah berbagi pada saudara. Jangan dilangkain dulu aturan Allah, jangan dilangkain dulu. Itu sudah dapat pahala mentaati aturan Allah, terus dapat pahala menjaga persaudaraan. Yang ketiga, bersedekah kepada saudara. Dapat pahala berapa itu? Dapat pahala 3 gara-gara punya ilmu. Tapi kalau langsung seperti itu, ini kan melangkain aturan Allah, resikonya berbahaya. Ini sederhana. Dan itu saya terapkan kepada diri saya sendiri. Bapak setelah meninggal ada bidang sawah, ninggalin pekarangan, ninggalin rumah. Adik saya, Bapak sudah meninggal, harta yang ditinggalkan rumah, terus pekarangan, kemudian sawah. Mak, nun sewu, mohon maaf, aku adalah yang mendapatkan bagian paling banyak kan kayak gitu. Mak cuman berapa? 1/6 atau berapa? Terus adik sesuai dengan Al-Quran kamu dapat separuh bagian dari diriku. Namun loh, biasanya dia di Indonesia itu udah bagi rata. Yang penting bagian saya yang paling banyak, bagianmu sekian, bagiannya mak sekian. Dah ya, paham, diterima ya bismillah, tak. Namun baru tuh, karena di Indonesia itu biasanya anak mendapatkan jatah yang sama, ya sudah bagianku, aku ikhlaskan, aku relakan untuk dibagi sama dengan dirimu itu. Terus akhirnya mak, nanti kalau aku meninggal, ya rumah saya kan agak panjang kan kayak itu di kampung, nanti dibagi 2 ya, kan sudah iya mak, loh masih ada orangnya kok sudah mikir, nanti kalau sudah nggak ada yang namanya orang tua lah itu berarti. Sampai sekarang clear, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah ya enak-enak aja, harta ya masih tetap, rezeki ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah dibagi dengan cara ambisi, hawa nafsu, jangan harap bertambah, itu bisa jadi hilang. Nih saya diceritain Pak Hari Prabowo itu, masya Allah, berkenaan dengan nyonya beliau itu. Nyonya, yang namanya nyonya kan perempuan, buat kalah. Biasanya perempuan itu buat apa? Buat kalah, dikalah-kalahin kan kayak gitu. Gara-gara ada seperti itu. Dan itu kasus tidak hanya satu orang, itu banyak kemarin di Al-Aniyah itu. Di Al-Aniyah saya ditanya khusus mengenai masalah harta warisan. Gimana Ustaz? Dia si perempuan itu kan sebenarnya istri kita kan, pihak saudara yang meninggal kan masih punya hak Pak Ustaz. Loh iya Bu, di dalam Al-Quran seperti itu. Lalu bagaimana? Nasihati Bu. Kalau sudah dinasihati nggak mempan, nasihati lagi, kan ada KUA, kantor urusan. Emangnya KUA ngurusi pernikahan aja apa? KUA itu ngurusi juga masalah harta. Sampaikan Bu, kayak gitu. Lah kalau nanya ke Ustadz Joko nggak punya perangkat, bisanya cuma menyampaikan seperti ini. Yang punya payung hukum itu adalah kantor urusan, karena menangani juga masalah warisan. Demikian ya. Jadi ikuti dulu perintah Allah, baru nanti adatnya seperti apa. Jangan adat mengalahkan aturan agama. Gitu. Saya boleh minum Mas Toto? Ini kelihatannya pada kalau untuk masalah warisan saya agak sedikit bisa menerangkan karena dibenturkan kasus Mas Toto. Dibenturkan apa? Dibenturkan kasus. Kalau Pak Tosim saya kira berani apa enggak Pak Tosim? Insya Allah ya, karena dibenturkan kasus. Saya jadi agak-agak pede itu kalau untuk menghadapi masalah warisan. Sebenarnya untuk masalah warisan aturannya nggak ribet, manusianya yang berkele. Benar Pak Aris? Alhamdulillah. Benar Pak Hamzah? Ya Allah, itu Pak Hamzah cerita beliau dari Sulawesi, nggak dibekali sama orang tua, kerja keras dengan sendiri, berkah itu kerjanya. Benar Pak Hamzah ya? Tapi kalau sebanyak apapun, tapi nyerobot hak saudara, kasusnya gimana? Bertahan lama apa enggak itu kira-kira? Enggak. Tapi kalau dengan kerja keras, berkah, jangan sampai nyerobot haknya orang lain. Kemarin Kejagung yang lebih dari 900 M itu nyerobot haknya orang lain apa enggak itu Pak? Orang banyak. Hah? Bukan orang lain, orang banyak. Oh, itu hartanya siapa itu kira-kira? Harusnya hakim bijaksana malah garong.
hakim harusnya bijaksana, malah itu apa Pak Hari? Pejabat atau kejagung apa hakim sih itu? Hakim. Mantan pejabat, udah pensiun. Masya Allah, tuh coba bayangkan. Jangan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang kalau zolim sama orang, hukuman siksanya nggak nunggu di akhirat. Nggak nunggu apa? Hati-hati, camkan ini. Jadi orang kalau nyerobot haknya orang lain, siksanya nggak nunggu di dunia, langsung di cash, itu pasti. Oh, itu pejabat maklar kasus itu hampir 1 T. Saya lihat itu tayangannya. Dolar Hongkong, dolar Singapura masih disegel itu duitnya Pak Tosim. Itu seandainya buat beli mobilnya Pak Tosim dari sini sampai Tambun gitu kira berjajar kan. Ya, Pak Tosim, insyaallah. Apa? 51. Ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Itu namanya serakah kebangkitan. Ada yang berbicara, harusnya dia kan diem, malah kejar 20 miliar katanya. Akhirnya gara-gara 20 miliar itu malah yang lain kena. Orang kalau sudah ketutup hawa nafsu, cerdasnya jadi ngerampok itu kayak Jason Statham di filmnya itu. Bukan kasus, kalau ngerampoknya kan cerdas. Lah ini ngerampok tapi nggak goblok. Ya kan, udah dapat 900 miliar lebih, malah gara-gara serakah. Ya, Mas Toto ya, nggak cerdas itu. Ulangnya Bundi. Wah, Masya Allah. Ya Allah. Tuh. Wah. Itu ya Allah. Silakan Mas Toto. Perut itu cuma sejengkal. Ya. 900 T itu buat apa? 900 900 1 itu T buat apa? Cuma sejengkal kok. Betul. Kalau lagi sadar mikirnya kayak gitu Mas Toto. Nah ini masalahnya bukan sadar Pak Isan. Bukan sadar. Temennya garong semua ya kayak gitu. Bukan sadar, nggak dapat kesempatan. Insya Allah enggak lah, insya Allah enggak. Kita itu insya Allah hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang beriman semuanya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dibahas lagi atau lanjut ini? Tinggal 1 ayat ini. Untuk besok lagi. Hatam. Hatam. Udah tinggal persen-persen. Ya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Biar kita sulat. Kita cukup ya Bangsa ya. Menarik ternyata masalah warisan, masalah harta itu ya. Berangkat dari macam-macam. Cukup kita tutup dengan Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.